Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai ku Selamat tahu berjumpa kembali dengan saya, Dr. kapan Andes tiba Derial MPDT, masaku, ku yang akan dalam materi kita pada kesempatan ini terkait dengan topik umum kita meningkatkan kompetensi pedagogi guru menuju pembelajaran efektif dan inklusif, di mana dalam tahap kedua ini menciptakan lingkungan pembelajaran aman dan nyaman, dengan subtopik hari keempat adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, output yang diharapkan dalam pelatihan kita ini, yang pertama diharapkan kita memahami pentingnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, diharapkan kita mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, diharapkan kita mampu mengembangkan strategi konkret untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Kemudian juga dari beberapa materi ini, kita mendapatkan umpan balik melalui tie-out UKKJ dan memahami indikator lingkungan pembelajaran aman dan nyaman untuk persiapan UKKJ. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, yang pertama sekali tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kira-kira apa definisi atau pengertian dari keterlibatan peserta didik, yang dalam istilah bahasa Inggrisnya mungkin kita kenal dengan student engagement. Nah, ini kita lihat dari beberapa definisi, kami definisikan bahwa keterlibatan peserta didik itu merujuk pada keterlibatan yang pertama itu partisipasi, motivasi mereka dalam proses pembelajaran. Dan ini juga mencakup sejauh mana peserta didik dapat terlibat secara kognitif. Ini pengetahuan atau pikiran, emosional, perasaan atau efektif, dan perilaku tindakan dalam aktivitas pembelajaran. Dalam hal ini, terkait pengertian keterlibatan peserta didik juga mencerminkan minat, antusiasme, dan komitmen mereka terhadap belajar. Gilirannya dapat berdampak positif pada prestasi akademik mereka. Ini kami rujuk dari beberapa pendapat. Nanti di lembaran informasi handout kita ada kami sampaikan menurut rujukan pendapat siapa. Kemudian pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan yang poin-poinnya saja. Kira-kira bagaimana pentingnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Ini ada beberapa poin bahwa pentingnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah mendorong keamanan emosional peserta didik kita. Kemudian yang kedua, menciptakan iklim sosial yang positif, baik dalam pembelajaran maupun hubungan antara sesama teman dan guru. Kemudian memotivasi pembelajaran. Yang keempat, itu bisa membantu mengatasi tantangan. Yang kelima itu keterlibatan peserta didik ini akan mendukung perkembangan pribadi. Jadi dapat kita rangkum bahwa keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran memiliki dampak yang positif dan signifikan. Keterlibatan peserta didik ini menciptakan keamanan emosional, bisa mengurangi rasa stres, dan menciptakan iklim sosial yang positif di kelas. Peserta didik yang terlibat lebih termotivasi, tentu akan siap menghadapi tantangan dan berkembang secara pribadi. Mereka berinteraksi dengan baik, bekerja sama, dan berkontribusi dalam lingkungan yang nyaman dan inklusif dalam kelas, dalam pembelajaran. Nanti juga keterlibatan peserta didik bukan pelajaran, tetapi juga tentang perkembangan pribadi
yang melibatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Nah, jadi nampak oleh kita bahwa berapa pentingnya keterlibatan peserta didik. Tidak saja dalam pembelajaran, tetapi juga nanti perkembangan pribadi dan melibatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sekarang pertanyaannya, apa hubungan antara keterlibatan peserta didik dengan prestasi belajar? Tentu saja ada. Yang pertama, pentingnya keterlibatan peserta didik itu karena akan mewujudkan motivasi untuk belajar. Yang kedua juga menimbulkan berdampak partisipasi aktif. Kan ketiga, itu yang pentingnya bagi kita sebagai guru adalah penggunaan strategi. Jadi kita lihat mungkin dari hasil observasi kita sampai berapa keterlibatan seperti apa. Jadi dalam perencanaan pembelajaran kita memang tergantung dari analisis, salah satunya adalah keterlibatan peserta didik. Dan ini juga yang keempatnya adalah resolusi dan tantangan kegagalan. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, bahwa pentingnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran adalah memiliki dampak yang positif dan signifikan. Dalam hal ini, peserta didik yang merasa terlibat cenderung merasa lebih aman emosionalnya, menciptakan iklim sosial yang positif, dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri yang tinggi. Mereka juga lebih mampu mengatasi tantangan pembelajaran dan mendukung perkembangan pribadi mereka, termasuk saja pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Keterlibatan ini secara keseluruhan akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, nyaman bagi semua peserta didik. Jadi ini kaitan dengan materi pembelajaran kita, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman dan inklusif. Kemudian tadi pertanyaannya lagi, bagaimana strategi meningkatkan keterlibatan peserta didik? Barangkali dalam pembelajaran tidak selalu mulus bahwa peserta didik ini selalu terlibat. Nah, inilah persoalannya. Jadi kita perlu mengetahui strategi meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang pertama, yaitu kita sebagai guru harus mempunyai hubungan yang positif dengan peserta didik. Hubungan yang positif ini bisa nanti tercakup komunikasi yang efektif. Kemudian juga memahami kebutuhan individual peserta didik. Nanti secara detail itu ada pada lembaran informasi kita terkait komunikasi efektif dan terkait memahami kebutuhan individual peserta didik. Karena memang dalam materi YouTube kita ini waktunya terbatas. Kemudian adalah dengan menerapkan model pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan atau PAKEM, atau model pembelajaran interaktif. Kemudian penerapan teknologi pendidikan, apakah berbasis TIK, berbasis game dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat yang tidak kalahnya, untuk menggunakan strategi perlu kita memberikan umpan balik yang konstruktif dan merangsang refleksi. Jadi uraian masing-masing komponen ini itu bisa Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara baca di lembaran informasi atau handout kita. Jadi kita rangkum bahwa strategi meningkatkan keterlibatan peserta didik adalah upaya kita meningkatkan motivasi, partisipasi, dan pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuannya mencakup peningkatan motivasi belajar, pembelajaran aktif, lingkungan yang mendukung, keterampilan sosial, pemahaman materi, perilaku yang positif, dan kepercayaan diri. Dalam hal ini, pendidik harus berusaha mencapai tujuan ini dengan menerapkan beragam strategi sesuai karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran, menciptakan pengalaman pembelajaran efektif dan bermakna. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjut pada inti-intinya. Tadi yang pertama tadi kan bagaimana itu kita bisa nanti melakukan komunikasi yang positif. Jadi ada beberapa trik untuk melakukan berkomunikasi positif. Kita memang harus memberikan pujian dan pengakuan kepada anak didik kita.
kemudian kita harus mendengarkan mereka dengan aktif, kita harus memberikan umpan balik yang konstruktif, dan perlu juga nanti kita bertanya tentang kesejahteraan peserta didik untuk merangsang refleksi. Mungkin ini secara contoh sederhana bagaimana kondisinya hari ini, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima, kita perlu berbahasa positif. Sekali lagi kami sampaikan uraian intervensinya, silakan Bapak Ibu baca di handout atau lembar informasi kita. Jadi kita rangkum di sini, dalam menciptakan lingkungan pembelajaran aman dan nyaman, peran guru kita sebagai guru sangat penting. Komunikasi efektif dan pemahaman terhadap kebutuhan individu peserta didik adalah kunci dalam membangun hubungan positif. Jadi ini kita lihat, komunikasi efektif dan pemahaman terhadap kebutuhan individu peserta didik adalah kunci dalam membangun hubungan positif. Komunikasi positif melibatkan penggunaan bahasa yang sopan, mendengarkan dengan aktif, memberikan pujian, umpan balik konstruktif, serta menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan emosional peserta didik. Komunikasi efektif juga mengharuskan pertukaran informasi yang jelas dan pemahaman yang saling mendukung. Dalam hal ini, menciptakan lingkungan di mana peserta didik merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjut aja poin to poinnya aja. Sekarang bagaimana caranya kita memahami kebutuhan individual peserta didik? Ini memang dalam terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu akan dilakukan asesmen awal. Ini memang kebutuhan individual peserta didik itu kan yang pertama ada diversitas peserta didik, adanya keberagaman, perbedaan antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Juga motivasi belajar juga antara mereka juga ada mungkin yang motivasi belajarnya tinggi, rendah, sedang, atau biasa-biasa, atau malah tidak ada motivasinya. Kemudian yang ketiga yang harus kita sadari, kemampuan mereka dan keterbatasan mereka. Ini juga harus kita pahami. Kemudian terkait gaya belajar, kalau kita pelajari ada yang gaya belajar audio, visual, kinestik, dan lain-lain. Kemudian kecenderungan belajar. Tentang gaya belajar ini, angketnya ada pada buku yang telah kami berikan, super berbasis Ponsel ya. Ada bukunya itu, buku inovatif kita, inovatif super. Nah itu di belakangnya ada angket gaya belajar. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dalam hal ini memahami kebutuhan individual peserta didik adalah kunci pembelajaran efektif. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, dalam kurikulum Merdeka yang sekarang lebih dominan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita mengetahui bahwa setiap peserta didik kita memiliki perbedaan karakteristik, minat, dan gaya belajar yang unik. Dalam hal ini, kita perlu memahami ini untuk membantu kita menciptakan pembelajaran yang inklusif. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, motivasi individu ini penting untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. Nah, kita juga nanti harus mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa, kemudian gaya belajar, kemudian juga minatnya. Ini minatnya, kecenderungannya. Kita contohkan, misalnya siswa berminat dalam seni, dapat diajarkan menggunakan seni dalam materi lain. Mungkin dalam apa, misalnya contohnya yang sederhana, mungkin ada dikatakan mungkin contohnya sana, mungkin 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, jadi mungkin bisa nanti Bapak Ibu berinovasi, menerapkan kemana kecenderungan minatnya ini. Kami yakin Bapak Ibu Guru sudah banyak menerapkan. Dengan pemahaman ini, guru bisa menghadirkan pembelajaran yang relevan, memotivasi, bermakna bagi semua peserta didik. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, terkait pembelajaran inovatif itu sudah kita bagikan bukunya. Model pembelajaran Merdeka Belajar ini pada awalnya buku kami
tulis sendiri, kemudian ada ke berkolaborasi dengan kawan yang juga penulis dan redaktur itu jurnal. Jadi kami Imperial MPDT Bapak Edi Rohani MPDI, sehingga bukunya itu kami kembangkan menjadi model pembelajaran kurikulum merdeka dengan strategi berdiferensiasi. Ini buku ini dalam percetakan. Kalau awalnya ini bukunya ini sekitar 200-an, dengan berkolaborasi itu menjadi 312-an halaman. Cukup tebal juga. Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Nanti kalau memang sudah beredar, kami akan beri informasi kepada Bapak Ibu bagaimana model pembelajaran yang kita sudah bagikan Merdeka Belajar dengan strategi berdiferensiasi. Jadi dalam buku yang pertama ini belum dituliskan strategi berdiferensiasi. Tapi ini sudah bisa nanti kita jadikan dasar untuk meningkatkan istilahnya dalam pembelajaran kita adalah bagaimana meningkatkan istilahnya tadi keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi model-model pembelajaran yang di dalam e-book ini ada model pembelajaran aktif, kooperatif, dan lain-lainnya. Silakan Bapak Ibu pelajari ulang. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kami menghimbau kita untuk mengasah keterampilan kita, karena kita mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu adalah ibarat pisau. Jika tak pernah diasah maka akan tumpul. Jadi bentuk daripada mengasah keterampilan kita itu adalah studi kasus. Jadi dalam mempelajari materi kita tersebut nanti akan bisa kita implementasikan menjadi studi kasus. Mungkin di sekolah kita ada studi kasus. Ini salah satu contoh ini terkait dengan materi kita yang di sekolah menengah pertama SLTP, seorang guru bernama Ibu Maya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita rangkep saja kasusnya. Ibu Maya telah mengalami tantangan dalam membangun hubungan positif dengan sebagian peserta didik, terutama dengan sekelompok siswa yang nampak kurang tertarik pada mata pelajaran tersebut. Ini banyak kita temui bahwa peserta didik kurang tertarik pada mata pelajaran tertentu. Mungkin pada mata pelajaran kita. Ini kita contohkan bahasa Inggris. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, dalam rangkuman kita terkait dengan teori yang telah kita pelajari sebelumnya, kita jadikan solusi efektif. Dalam hal ini nanti solusinya tentu saja kita harus memahami terhadap kebutuhan individual siswa. Terkait tadi apakah gaya belajarnya, minatnya, kemudian juga lain-lainnya yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian kita membuat pembelajaran menyenangkan dan kreatif. Ini referensinya kan sudah ada e-booknya. Kemudian juga perlu juga mendekati peserta didik secara individu, karena yang bermasalah itu kan tidak seluruhnya. Jadi beberapa orang siswa yang berlibat, itu yang kita usahakan mendekati secara individu. Kita berikan dukungan tambahan. Kemudian tidak kalah pentingnya, ini sudah didukung juga oleh kurikulum merdeka, adalah meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita masuk pada kasus kedua. Kasus di sebuah sekolah menengah, seorang guru bahasa Inggris ya, dari yang tadi ya, udah. Ini lagi kasusnya, kasus kepala sekolah. Ini kepala sekolahnya Pak Perial John ingin memanfaatkan teknologi pendidikan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun seiring dengan pengenalan teknologi tersebut muncul beberapa dilema. Ini seperti kita pada pembelajaran COVID dulu, keterbatasan akses, bisa saja nanti kepemilikan perangkat seperti ponsel, kemudian sinyal yang tidak mendukung. Ini juga menjadi masalah. Kemudian kecanduan gadget. Jadi kita melihat dampak kalau selalu digunakan pemanfaatan teknologi, salah satunya adalah kecanduan gadget ini.
Kemudian nantinya dalam proses pembelajaran nanti kalau kurangnya pengawasan, siswa cenderung bermain. Nah, ini bermain mengarah ke kecanduan gadget. Nah, ini berdasarkan teori yang sudah kita dapatkan, itu bisa menjadi solusi efektif kita. Nah, yang salah satunya itu adalah penerapan model hibrid pembelajaran. Nah, hibrid ini adalah gabungan daripada pembelajaran konvensional tatap muka dengan pembelajaran daring. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah keseimbangan antara teknologi dan pembelajaran konvensional. Jadi kita ada menerapkan pembelajaran konvensional tatap muka dan ada juga menerapkan berbasis teknologi atau belajar daring menggunakan perangkat apakah nanti ponsel atau lain-lainnya. Kemudian juga kita harus memperhatikan bagaimana pengelolaan waktu dan isi daripada materi pembelajaran kita. Dalam hal ini juga kita harus melatih dan kesadaran. Nah, jadi pelatihan dan kesadaran bagaimana kita nanti dalam pembelajaran itu memunculkan kesadaran peserta didik kita terhadap pembelajaran yang istilahnya yang kita terapkan ini, bagaimana dampaknya seperti ini, dan ini memang perlu kita membimbing kesadaran mereka, dan juga nanti kita perlu melakukan pengawasan aktif terhadap penggunaan perangkatnya, dan tentu saja nanti kita bisa nanti melibatkan orang tua mereka. Kemudian juga solusi lain bisa kita membuat lagi alternatif pembelajaran kreatif. Nah, itu ada pada e-book yang pertama, itu ada contoh-contoh inovasi belajar guru yang termasuk karya-karya inovasi itu ada karya-karya guru yang kreatif. Silakan Bapak Ibu baca ulang lagi pada buku e-book yang sudah kami bagikan. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, barangkali pada kesempatan ini demikian yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Mari kita selanjutnya berdiskusi. Silahkan juga dulu mempelajari informasi yang kami berikan pada handout kita. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan mari kita berdiskusi.